Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Nurhuda dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang limbah domestik dan industri. Sebelumnya, perkenalkan anggota saya yaitu Aisyah, Kania, Tiara, saya sendiri Imam Nurhuda, dan Renaldi. Apa sih limbah domestik itu? Limbah domestik adalah limbah yang berbentuk padat ataupun cair dan diproduksi dari aktivitas rumah tangga, hotel, sekolah, dan bangunan sejenis. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari aktivitas pemukiman masyarakat yang berbentuk padat seperti sampah, perabotan rumah tangga, barang elektronik, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair domestik berasal dari aktivitas sehari-hari dari deterjen, air sabun, minyak, air tinja, dan lain-lain. Kondisi suatu limbah domestik cair dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, di mana konsentrasi pada parameter kunci tidak melebihi batas baku mutu yang ada sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Karena mengandung bahan organik, maka parameter kuncinya adalah BOD, COD, dan lemak atau minyak. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik, maka parameter kunci untuk air limbah domestik adalah pH, BOD, COD, TSS, lemak dan minyak, amonia total, dan total koliform. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang limbah industri. Limbah industri itu apa sih? Limbah industri merupakan salah satu industri yang menggunakan air dalam jumlah besar dalam proses pembuatannya untuk menghasilkan limbah cair. Misalnya, produksi batik menghasilkan limbah konsentrat keruh selama atau selama pewarnaan. Limbah cair tekstil mengandung zat organik, logam berat, padatan trisuspensi, serta lemak dan minyak. Limbah industri tekstil yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu dapat menyebabkan warna, bau, perubahan rasa, air, terhambatnya dan hilangnya aktivitas biologis air. Pencemaran tanah dan air tanah, perubahan fisik pada hewan dan manusia, serta dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Total suspensi solid atau TSS merupakan jumlah berat dalam miligram per liter kering lumpur yang ada di dalam air limbah setelah mengalami penyaringan dengan membran berukuran 0,45 mikron. COD merupakan jumlah kebutuhan oksigen dalam udara untuk proses reaksi secara kimia guna menguraikan unsur-unsur pencemar yang ada. COD dinyatakan dalam ppm atau mili per liter. Oksigen terlarut atau DO adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa atau absorpsi atmosfer udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air. Semakin banyak DO, maka kualitas air semakin baik. Selain itu, di sini juga ada BOD atau sering disebut biological oxygen demand, merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mendekomposisikan bahan organik dalam kondisi aerobik. Nilai BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya, melainkan hanya mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mendekomposisi bahan organik tersebut. Proses uji minyak lemak pada limbah melibatkan pengambilan sampel limbah, ekstraksi minyak lemak dari sampel tersebut, dan kemudian analisis kandungan lemak menggunakan metode khusus seperti ekstraksi Sochlet atau gravimetri. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat kandungan lemak dalam limbah yang dapat memberikan informasi penting terkait dampak lingkungan dan kesehatan. Nilai pH dapat mengindikasikan zat-zat kontaminan yang terkandung dalam air limbah. Pengujiannya dapat dilakukan secara laboratorium dengan menggunakan alat pH meter, secara lapangan dengan menggunakan alat pH meter portable, ataupun secara real time dengan menggunakan sensor pH online yang disertai dengan controller. Ketiganya memiliki prinsip pengukuran yang sama, yakni dengan mengukur interaksi antara ion hidrogen H+ dalam sampel dengan ion hidrogen yang ada pada bagian bulb sensor. Di sini ada letak lokasi sampling limbah domestik, tempatnya di Selokan Pemandian Umum, alamatnya di Jalan Pasir Luhur, dan limbah industri, tempatnya di pembuangan PT Grantex, alamatnya di Jalan Raya Cikadut, Jalan Cikadut Babakan Seke Biru nomor 119, RT 06 RW 01, Karang Pamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Renaldi.
Di sini ada teknik sampling limbah domestik. Yang pertama, keselamatan. Kenakan alat pelindung diri yang sesuai. Kedua, pemilihan titik pengambilan sampel. Pilih titik-titik yang mewakili sistem pembuangan limbah domestik. 9. Wadah sampel. Gunakan wadah yang bersih dan steril sesuai kebutuhan analisis. Keempat, waktu. Kumpulkan sampel pada berbagai waktu untuk mengetahui variasi komposisi air limbah. Kelima, kedalaman dan lokasi. Kumpulkan sampel pada kedalaman dan lokasi berbeda dalam aliran air limbah untuk memastikan keterwakilan. Keenam, hindari kontaminasi. Cegah kontaminasi dengan tidak menyentuh bagian dalam wadah atau membiarkan cipratan air selama pengumpulan. Ketujuh, volume sampel. Kumpulkan volume yang cukup untuk analisis yang diperlukan. 8. Transportasi. Jaga sampel tetap dingin dan segera bawa ke laboratorium. 9. Dokumentasi. Catat rincian yang relevan seperti tanggal pengambilan sampel. 10. Pengawetan. Jika diperlukan, tambahkan bahan pengawet berdasarkan analisis yang akan dilakukan. Lanjut ke teknik sampling limbah industri. Pertama, identifikasi titik pengambilan sampel. Temukan titik-titik strategis dalam proses industri di mana air limbah dapat diambil sampelnya. Kedua, tindakan pencegahan keamanan. Patuhi protokol keselamatan, kenakan alat pelindung diri yang sesuai dan pastikan lingkungan yang aman untuk pengambilan sampel. 3. Persiapan peralatan pengambilan sampel. Bersihkan dan kalibrasi peralatan pengambilan sampel seperti botol, pompa, dan pipa untuk menghindari kontaminasi. Keempat, garis pembersihan. Bersihkan jalur pengambilan sampel untuk menghilangkan sisa air dan memastikan sampel yang dikumpulkan mewakili kondisi saat ini. 5. Pertimbangan waktu dan aliran. Tetapkan durasi pengambilan sampel dan laju aliran untuk pendapatan sampel yang representatif. 6. Pengumpulan sampel. Kumpulkan sampel pada titik-titik yang teridentifikasi dengan menggunakan teknik yang tepat. 7. Pelabelan dan dokumentasi. Beri label yang jelas pada setiap wadah sampel dengan informasi yang relevan. 8. Teknik pelestarian. Pertahankan sampel sesuai kebutuhan untuk analisis spesifik. 9. Transportasi dan penyimpanan. Segera bawa sampel ke laboratorium untuk mencegah perubahan komposisi sampel. 10. Pemeriksaan kontrol kualitas. Menerapkan langkah-langkah pengendalian kualitas termasuk sampel kosong dan duplikat untuk memastikan keandalan hasil dan mengidentifikasi potensi masalah kontaminasi. 11. Rantai pengawasan. Pertahankan rantai pengawasan yang tepat untuk sampel. 12. Metode analisis. Gunakan metode analisis yang tepat untuk polutan spesifik yang diinginkan. 13. Interpretasi data. Menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil laboratorium. 14. Pelaporan. Siapkan laporan komprehensif yang merangkum proses pengambilan sampel. Apa saja sih yang diuji? Yaitu limbah domestik dan limbah industri. Kalau buat limbah domestik sendiri, berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik, maka parameter kunci untuk air limbah domestik adalah pH, BOD, COD, TSS, lemak dan minyak, amonia, total dan total coliform. Kalau buat limbah industri sendiri, parameter baku mutu limbah cair tekstil meliputi biochemical oxygen demand BOD 5, chemical oxygen demand COD, total suspended solid TSS, total phenol, total chrome, total amonia atau NH3N, sulfida, minyak dan lemak, pH dan batas maksimum debit air limbah. Berikut ada parameter fisika yaitu warna berdasarkan penentuan karakteristik warna suatu benda atau substansi. Langkah kerjanya, pertama dipipet beberapa mili sampel air ke dalam tabung reaksi. Kedua, amati warna pada sampel air. Ketiga, catat hasilnya. Kemudian ada uji bau berdasarkan penentuan karakteristik suatu aroma dari sampel. Langkah kerjanya, dipipet beberapa mili sampel air ke dalam gelas kimia 100 mili.
Kedua, panaskan sebentar. Ketiga, cium aroma sampel dengan cara mengipas-ngipas uap air ke arah hidung. Keempat, catat hasilnya. Perkenalkan, saya Tiara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur TSS, pH, DO, dan BOD. Di sini ada prinsip pengujian TSS, yaitu contoh uji yang telah homogen disaring dengan media penyaring yang telah ditimbang. Residu yang tertahan pada media penyaring dikeringkan pada kisaran suhu 103 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius hingga mencapai berat tetap. Kenaikan berat saringan ini mewakili padatan tersuspensi total atau TSS. Di sini juga ada langkah kerja. Yang pertama ada persiapan media penyaring. Media penyaring diletakkan pada peralatan filtrasi dan sistem vakum dipasang. Kemudian media penyaring itu dibilas dengan 20 ml Aquades. Vakum dilanjutkan hingga tiris dan pompa vakum dimatikan. Media penyaring dipindahkan dari peralatan filtrasi ke media penimbang. Kemudian media penimbang yang berisi media penyaring dikeringkan di dalam oven pada suhu 103 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu didinginkan media penimbang di dalam desikator kemudian ditimbang. Yang terakhir langkah 5 dan 6 dilakukan hingga diperoleh berat konstan. Langkah kerja selanjutnya yaitu pengujian TSS. Yang pertama dilakukan penyaringan dengan peralatan penyaring. Basahi media penyaring dengan Aquades, lalu aduk sampel uji hingga homogen, kemudian dimasukkan ke dalam media penyaring dan sistem vakum dinyalakan. Lalu bilas media penyaring sebanyak 3 kali dengan masing-masing 10 ml Aquades dan lanjutkan penyaringan dengan sistem vakum. Tinggalkan media penyaring secara hati-hati dengan menggunakan pinset dari peralatan penyaring ke media penimbang. Kemudian keringkan media penimbang yang berisi media penyaring dengan menggunakan oven pada suhu 103 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah kering, dinginkan dalam desikator dan lakukan penimbangan. Ulangi langkah 5 sampai ke 7 hingga diperoleh berat tetap. Di sini juga ada perhitungannya yaitu TSS sama dengan W1 dikurangi W0 dikali 1000 per volume. W1 di sini yaitu berat kertas saring plus residu, sedangkan W0 di sini yaitu berat kertas saring kosong. Di sini ada penentuan pH dengan prinsip berdasarkan perhitungan ion antara larutan sampel dengan larutan dalam elektroda kaca. Yang pertama, ujung pH meter dikalibrasi dengan Aquades terlebih dahulu, kemudian dimasukkan sampel ke dalam gelas kimia. Lalu masukkan elektroda pH meter ke dalam sampel yang berada di gelas kimia itu. Kemudian tunggu beberapa saat dan catat hasilnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur DO. Prinsip dari prosedur DO berdasarkan uji limbah menggunakan parameter DO dapat terukurnya oksigen pada air karena adanya antara oksigen dengan ion dalam air limbah. Langkah kerja dari DO yang pertama dimasukkan ke dalam botol Winker sebanyak kurang lebih berapa mili, kemudian diencerkan menggunakan Aquades hingga meluap, lalu diinkubasi selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius dan dibuat pengenceran lain tanpa diinkubasi. Lalu tambahkan 1 ml larutan NaSO4, tambahkan 1 ml larutan iodida azida, lalu ditutup botol Winker dan homogenkan hingga terdapat gumpalan. Dan dibiarkan gumpalan selama 5-10 menit dalam keadaan gelap. Lalu ditambahkan 1 ml H2SO4 pekat dan yang terakhir dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dititrasi dengan larutan NaS2O3 dengan indikator amilum. Kemudian ada perhitungan dari DO, yaitu DO sama dengan Pi titrasi dikali NTHIO dikali 8000 per volume sampel. Selanjutnya ada prosedur BOD. Prinsip kerja BOD berdasarkan sejumlah sampel uji yang ditambahkan larutan pengenceran jenuh oksigen, kemudian di ruang gelap nilai BOD dihitung berdasarkan selisih konsentrasi oksigen terlarut dari 5 hari.
Langkah kerja BOD yang pertama, siapkan botol BOD dengan volume 250 ml dalam keadaan bersih dan kering. Lalu botol BOD diisi dengan contoh air, usahakan jangan sampai ada gelembung udara yang masuk pada botol. Botol lalu ditutup, kemudian masukkan 1 ml MnSO dan 1 ml larutan alkali iodida atau pereaksi oksigen. Pemasukan reagen menggunakan pipet 1 ml yang ujungnya mencapai dasar botol. Tutup kembali, kemudian aduk dengan cara membolak-balikan botol sampai larutan homogen. Dan didiamkan selama 10 menit sampai kelihatan ada endapan coklat pada dasar botol. Jika endapan warna putih, berarti tidak ada O2 di dalamnya. Lalu tuangkan sebagian isi botol ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 1 ml asam sulfat pekat, aduk dan titrasi secepatnya dengan larutan tiosulfat 1:10 normalitas. Tambahkan larutan kanji dan titrasi kembali sampai warna biru hilang. Catat volume titran. Kemudian ditambahkan 1 ml asam sulfat pekat ke dalam larutan yang tersisa di dalam botol BOD. Tutup dan aduk sampai endapan larut kembali. Larutan akan berwarna kuning coklat, titrasi dengan larutan tiosulfat 1:80 normalitas dengan menggunakan indikator amilum sampai seperti di atas. Yang terakhir, hitung kadar oksigen terlarut MgIO2 dengan menggunakan rumus BOD sama dengan DO dikurangi DO5. Selanjutnya ada prosedur COD. Prinsip kerja COD berdasarkan penambahan sejumlah tertentu K2Cr2O7 atau kalium dikromat sebagai oksidator pada sampel dengan volume diketahui yang tambahkan asam pekat dan katalis perak sulfat. Kemudian dipanaskan beberapa waktu. Langkah kerja dari COD yang pertama, sediakan 4 botol Replux, diisi 2 botol Replux dengan 20 ml air suling sebagai belangko dan 2 botol lagi diisi dengan 20 ml air sampel. Lalu ditambahkan ke dalam masing-masing botol, yaitu larutan HgSO4 15 ml, K2Cr2O7 0,25 normal 15 ml, H2SO4 pekat 15 ml, dan beberapa butir batu didih. Lalu direplux botol-botol tersebut selama 1 jam dihitung mulai dari mendidih. Dibuat larutan NH4-EPSO4 2 kali atau garamor sebanyak 100 ml dalam labu ukur. Dilarutkan dalam sedikit air dan ditambahkan beberapa mili H2SO4 pekat, lalu diencerkan sampai 100 ml. Dinginkan larutan hasil replux, kemudian dititrasi masing-masing larutan dan dalam botol dengan NH4-F2-EPSO4 2 kali dengan diberi 4 tetes peroin. Yang terakhir dihitung angka COD masing-masing larutan. Kemudian selanjutnya ada prosedur amonia. Prinsip kerja amonia. Amonia dapat bereaksi dengan reagen Nessler yang akan membentuk koloid berwarna kuning sampai oranye. Warna yang terjadi dibandingkan dengan warna larutan deret standar. Langkah kerja amonia. Sampel dipipet 50 ml dan dimasukkan ke dalam tabung Nessler. Lalu ditambahkan 5 ml larutan KNA tatrat dan campurkan. Diencerkan dengan aquade sampai dengan 100 ml. Kemudian bandingkan warna yang terjadi dengan deret standar, lalu hasil. Lalu di sini ada prosedur FS spektro. Prinsip dasar dari pengujian FS spektro berdasarkan sejumlah Fe3+ dalam suasana asam direduksi oleh HNO menjadi Fe2+, serta pembentukan senyawa berwarna hijau, yaitu penambahan larutan KSCN yang diukur absorbansinya pada panjang gelombang 100 nanometer. Langkah kerja dari Fe spektro yang pertama, sampel dibuat larutan Fe3+. Yang kedua, pipet larutan standar Fe3+ ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan 5 ml HNO3 4 normal, lalu ditambahkan KSCN 5% dan diencerkan. Dan yang terakhir diukur dengan spektrofotometri. Lalu hasil. Lalu ada pengujian minyak dan lemak. Prinsip kerja minyak dan lemak berdasarkan metode gravimetri lemak dan minyak. Contoh uji diekstraksi dalam corong pisah untuk menghilangkan air yang masih tersisa digunakan Na2SO4. Ekstrak lemak dan minyak dipisahkan dengan penyaringan. Lalu ada persiapan pengujian. Siapkan beker gelas 100 ml untuk open terlebih dahulu pada suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian didinginkan ke dalam desikator selama 30 menit. Lalu timbang hingga beratnya konstan.
Kemudian ada pengujian minyak dan lemak. Yang pertama, masukkan contoh uji sebanyak 100 mP ke dalam corong pisah 200 ml. Yang kedua, tambahkan 2-3 tetes metil oren hingga contoh uji berubah warna. Dan tambahkan HCl1:1 hingga warna jadi merah. Dan tambahkan juga 20 ml N-heksan. Homogenkan selama 2-5 menit, lalu diamkan 1-2 menit hingga lapisan memisah. Lalu keluarkan lapisan air lalu sisihkan. Dan lapisan N-heksan 1 disaring dengan menambahkan 3-5 gram Na2SO4 ke dalam beker gelas yang mempunyai berat konstan. Yang terakhir, masukkan kembali lapisan air yang disisihkan pada corong pisah dan ulangi prosedur yang sama sampai benar-benar jernih. Kemudian ada perhitungan pengujian minyak dan lemak. Miligram per liter sama dengan A dikurangi B dikali 1000 per volum. A itu sama dengan berat beker gelas ditambah isi atau mg. Yang B berat beker gelas. Satuannya mg. Di sini ada parameter biologi yaitu MPN atau GPT. Prosedur yang pertama, menyiapkan medium kaldu laktosa. Kaldu 1000 mg, pepton 10 gram, NaCl 5 gram, dan laktosa 5 gram. Larutkan semua bahan dan panaskan. Atur agar pH 7-7,2. Kedua, kemudian masukkan medium ke dalam tabung reaksi masing-masing 10 ml bersama tabung durham yang terbaik dan berisi media. Tidak boleh ada gelembung udara dalam tabung durham. Tutup rapat semua tabung dengan kapas. Sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 1210 derajat Celcius selama 15 menit. Angkat dan dinginkan. Ketiga, masukkan sampel masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam 3 tabung medium laktosa. 1 ml sampel masing-masing ke dalam 3 tabung medium laktosa, 0,1 ml sampel masing-masing ke dalam 3 tabung medium laktosa, serta 1 ml Aquades steril ke dalam 1 tabung medium laktosa sebagai kontrol. Keempat, inkubasikan pada suhu 370 derajat Celcius selama 24-48 jam. 5. Mengamati semua tabung. Bila terbentuk gas dan asam berarti hasilnya positif. Adanya asam dan gas disebabkan karena fermentasi laktosa oleh golongan coli. Asam dilihat dari kekeruhan dan gas dapat dilihat dalam tabung durham berbagai gelembung udara. Keenam, banyaknya kandungan E. coli. Dapat dilihat dengan menghitung tabung yang menunjukkan reaksi positif dan lihat tabel GPT atau MPN. Jumlah perkiraan terdekat atau most probable number. Bila inkubasi 1x24 jam negatif, maka inkubasi lanjutkan 2-24 jam. 7 langkah-langkah tersebut di atas disebut presumptive test atau uji dugaan. Yang kedelapan, uji ketetapan atau confirmation test. Hasil dan uji dugaan kemudian dilanjutkan dengan uji ketetapan dari tabung yang positif, gas, dan asam, terutama pada inkubasi 1x24 jam. Tanamkan suspensi pada medium EMB agar eosin metilen blue agar secara aseptik dengan menggunakan jarum inokulasi. Inkubasikan pada suhu 370 derajat Celcius selama 1x24 jam. Koloni bakteri E. coli tumbuh berwarna merah kehijauan dengan kilat metalik atau koloni merah muda dengan lender untuk kelompok coliform lainnya. 9. Uji kelengkapan. Pengujian dilanjutkan dengan uji kelengkapan untuk menentukan golongan bakteri coli dari koloni yang berwarna tadi inokulasikan ke dalam medium kaldu laktosa dan medium KNA agar miring. Dengan jarum inokulasi secara aseptik, inkubasikan pada suhu 370 derajat Celcius selama 1x24 jam. Bila hasilnya positif, gas dan asam, sama seperti uji dugaan, maka benar sampel mengandung bakteri coli. Dari KNA agar miring buat pewarnaan gram bakteri coli menunjukkan hasil gram negatif bentuk batang. Untuk membedakan bakteri golongan coli dari golongan coli fekal, buat
Pekerjaan di atas cara Duplo rangka 2. 1 seri inkubasikan pada suhu 370 derajat Celcius golongan koi dan 1 seri inkubasikan pada suhu 420 derajat Celcius, sedangkan golongan coli fekal dapat tumbuh baik pada suhu 420 derajat Celcius.